Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Nuruddin, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qarib, atau dengan yang tayang di layar yaitu kitab Tausyekh sebagai syarahnya, yang pada malam ini di kitab yang Bapak pegang yaitu di halaman 121. Di halaman 121 baris kelima dari atas atau baris keempat dari bawah ada kalimat warrabi'a asyara atasyahudu fi. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar, dengan hati yang lapang guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'a asyara, dan ke-14-nya rukun sholat yang berjumlah 18 yang ada di kitab ini. Ke-14-nya adalah at-tasyahhudu, ialah membaca tasyahud fihi padanya, al-julusil akhir, pada duduk yang terakhir. Rukun sholat yang ke-14 adalah membaca tasyahud pada posisi duduk yang terakhir. Bagaimana posisi duduk yang terakhir, insya Allah akan dijelaskan nanti di lain kesempatan.
Tetapi untuk sementara saya kasih tahu kisi-kisinya bahwa duduk yang terakhir di dalam sholat itu posisinya adalah duduk tawarruk, yang dimana duduknya seperti duduk iftiros, cuman bedanya pantat itu tidak diganjal dengan telapak kaki kiri, tetapi pantat ditempelkan ke tempat sholat, sedangkan telapak kaki kiri dikeluarkan lewat bawah betis kaki kanan, dan kaki kanan telapak kakinya diposisikan vertikal ke atas, sementara jari jemari kaki kanan itu dilipat di bawah sehingga ujungnya menghadap kiblat. Itu namanya duduk tawarruk. Lalu mana yang dimaksud dengan tasyahud? Nah, fardu yang satu ini dalam kitab ini disebutkan tasyahud, tetapi di dalam kitab lain fardu yang ke-14 ini kalimatnya bukan tasyahud tetapi at-tahiyat, membaca tahiyat. Apa bedanya tasyahud dan tahiyat? Tasyahud dan tahiyat itu hanya berbeda di dalam panggilan saja. Satu ulama menyebutnya tasyahud, satu ulama menyebutnya tahiyat. Jenisnya itu juga. Cuman kenapa di kitab ini dikatakan tasyahud? Karena di dalamnya ada kalimat asyhadu. Asyhadu ini diambil dari kalimat tasyahud. Fil madinya syahada, yashhadu, yashhadani, yashhaduna, asyhadu, tasrifan ke-13 dari fi'il madi lafadz syahada. Sedangkan at-tasyahud diambil dari segat masdarnya tasyahada, yatasyahadu, tasyahudan, ditambahi dengan alif lam sebagai ma'rifat, tasyahudan menjadi at-tasyahud. Itu proses nahwunya. Sama. Seperti nasoro yansuru, tasrifan ke-14-nya menjadi ansuru, nansuru, sedangkan masdarnya menjadi nasron, ditambahi dengan alif lam menjadi an-nasru. Sama. Dan ini inti sholat di dalam tasyahud. Kita kenal bahwa sholat ini adalah tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepulang Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Tetapi sholat yang menjadi dasar pulang Isra Mi'raj bukan pada rukuknya, bukan pada sujudnya, bukan pada berdirinya, bukan pada selainnya, tetapi yang menjadi modal utama referensi sholat sepulangnya Isra Mi'raj ini adalah at-tasyahud, kalimat tasyahud. Maka ulama lain mengatakan di sini bukan tasyahud tetapi tahiyat. Kenapa disebut tahiyat? Karena tasyahud itu diawali dengan kata at-tahiyyatul. Apa itu at-tahiyyat? Penghormatan yang sangat agung dan mendalam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj, naik
ke langit pertama sampai ke langit ketujuh, Rob, Sidratil Muntaha dan Mustawat, sampai pada fase yang dimana malaikat Jibril sudah tidak mampu lagi mengantar Rasulullah. Katanya malaikat Jibril, mohon maaf Tuan Muhammad, saya mengantar Tuhan hanya sampai di tempat ini. Selanjutnya, fase selanjutnya Tuhan berjalan sendiri. Nabi Muhammad protes, kenapa kamu setengah hati mengantar saya, Jibril? Kata Jibril, mohon maaf Tuhan, saya bukan setengah hati mengantar Tuhan, tetapi kalau saya memaksakan untuk mengantar Tuhan ke fase berikutnya, maka akibatnya saya akan hancur lebur. Karena fase berikutnya adalah fase yang sangat dahsyat, tidak ada satupun makhluk Allah yang berani masuk ke fase tersebut. Nabi Muhammad SAW menimpali alasan Jibril. Wahai Jibril, kalau kamu saja bisa hancur lebur memasuki tempat tersebut, bagaimana dengan saya? Kamu malaikat yang tercipta dari nur Allah, sedangkan saya manusia yang tercipta dari unsur tanah. Bagaimana mungkin unsur tanah bisa lebih tahan daripada unsur cahaya? Malaikat Jibril menjawab, iya ya Rasulullah, logikanya memang begitu, tetapi Tuhan Rasul sudah ditunggu di fase tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kata Nabi Muhammad, kalau memang begitu keputusanmu, aku jalan sendiri. Begitu Nabi Muhammad SAW memasuki tempat tersebut, Mustawan, fase tersebut, sampai di sana Nabi Muhammad terkejut. Sampai di sana Nabi Muhammad matanya terbelalak. Sampai di sana Nabi Muhammad kaget, heran, takjub dan lain sebagainya. Sampai-sampai mulutnya refleks mengatakan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Artinya at-tahiyyatu, semua penghormatan, as-salawatu, tahiyatul mubarakatu, semua keberkahan, as-salawatu, semua rahmat, at-tahiyatul mubarakatu, salawatu thayyibatu, semua kebaikan ternyata hanya milik Allah. Begitu Nabi Muhammad lihat cahaya Allah, ternyata apapun yang Nabi Muhammad pernah lihat di Jazirah Arab, seindah-indahnya gunung Arab, seindah-indahnya situasi Arab, seindah-indahnya aura dunia, ternyata tidak ada yang mampu membandingi indahnya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad repet mengatakan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka di sini dikatakan aqallut tasyahud wa aqallut tasyahud, sedikit-sedikitnya membaca tasyahud adalah at-tahiyyatu lillah. Lengkapnya nanti kita bahas. Kalimat itu, kegagetan Nabi Muhammad, keterkejutan Nabi Muhammad, sampai refleks mengatakan, mulutnya mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Cukup nabimu, cukup nabiku, kesini kalian, kesini kamu, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat Allah dan kebahagiaan Allah, keselamatan Allah, keagungan Allah akan bersamamu nabiku. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung Nabi Muhammad mendapat surprise, langsung Nabi Muhammad mendapat hadiah rahmat dan barakah Allah, langsung Nabi Muhammad mendapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi contoh pemimpin yang bijak, Nabi Muhammad mendapat surprise, mendapat hadiah, mendapat bonus dari Allah.
yang berupa rahmat dan barakah Allah tidak dinikmatinya sendiri, tidak dinikmatinya hanya bersama keluarganya, tetapi Nabi Muhammad mohon kepada Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, tolong berikan juga rahmat dan salam kepada kami dan kepada hamba-hambamu yang soleh, ala ibadillahi sholihin. Maka di situ Nabi Muhammad meminta semua umat Nabi Muhammad untuk masuk surga. Lalu demikian sampai ke bawah, Nabi Muhammad bercerita kepada sahabat-sahabat setianya, karena banyak sahabat yang belum setia atau tidak setia kepada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad bercerita tentang Isra Mi'raj, dia tidak percaya, malah balik kafir lagi. Tetapi yang percaya saat itu semua mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi aku bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa tahiyat tasyahud itu atau tahiyat at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Catatan tahiyat di sini, catatan tasyahud di sini berbeda dengan yang kita baca. Betul. Lalu ada apa yang sebenarnya? Lihat di layar. Alfadun mukhtalifatun. Tasyahud itu lafadznya berbeda-beda. Wa afdaluha, tetapi dari perbedaan tasyahud yang diajarkan oleh ulama kepada kita, yang paling utama adalah tasyahud Ibnu Abbas, tasyahud yang pernah dibaca dan diajarkan oleh salah satu sahabat Rasul yang bernama Ibnu Abbas. Bahkan tasyahud Ibnu Abbas ini wahtarol Imam Syafi'i, dan dipilih oleh Imam Syafi'i, imam kita, madhab kita. Apa kalimatnya? Ini kalimatnya adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syahadat tasyahud Ibnu Abbas. Halo? Selama ini kita tahu nggak bahwa tasyahud yang kita baca itu tasyahud Ibnu Abbas? Malam ini kita tahu bahwa tasyahud yang kita baca ternyata tasyahud sahabat yang dicintai oleh Rasulullah yang bernama Ibnu Abbas. Berbeda dengan tasyahud Ibnu Mas'ud. Tasyahud Ibnu Mas'ud ini yang diambil sebagai referensi oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Hambal. Abu Hanifah dan Imam Hambali mengambil dari tasyahud Ibnu Mas'ud. Maka kita jangan bertengkar bersama kaum Abu Hanifah bersama madhab Hambali, karena sama-sama ngambilnya dari sahabat yang dicintai oleh Rasulullah. Sama. Maka kata Ustaz Adi Hidayat, sebenarnya tidak ada yang salah pemahaman yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Hambali dan sebagainya. Yang salah itu imam-imam madhab lain memasuki ranah madhab Imam Syafi'i. Orang luar negeri bawa madhab Maliki ke Indonesia, madhab Malikinya tidak salah, karena Maliki juga mencetuskan madhab mengambil dari sejarah dan kisah Rasulullah SAW hadis.
Tetapi yang salah itu memaksakan madhab Maliki di warga Indonesia yang sudah notabene madhabnya Imam Syafi'i. Itu yang salah, bukan madhab yang salah, bukan. Karena imam yang 4 ini semuanya benar. Imam Syafi'i benar, Imam Hanafi benar, Imam Hambali benar, Imam Maliki benar. Yang tidak benar cuma Imam Samudra saja sebenarnya. Tahiyat yang diteruskan oleh Ibnu Mas'ud, kalimatnya begini: wa huwa at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Berbeda lagi dengan Imam Malik. Kan Imam Syafi'i ini, Abu Hanifah ini, Imam Hawali, Imam Maliki ini. Nah, Imam Maliki mengambil referensi tasawufnya Sayyidina Umar. Beda lagi. Apa tasawufnya Sayyidina Umar? Wahwa, tasawufnya Sayyidina Umar adalah at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu lillah, as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tasyahudnya sahabat Umar yang diambil oleh Imam Malik. Sekali lagi, tidak ada pertentangan saling menyalahkan antar madhab yang 4, karena semua diambil dari sahabatnya Rasulullah SAW. Yang salah memaksakan madhab kepada orang yang sudah bermadhab. Wal khamisa asyara, dan yang ke-15 as-salatu, yaitu membaca salawat ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi, pada duduk terakhir. Selanjutnya rukun salat yang ke-15 dari 18 adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada duduk terakhir setelah membaca tahiyat atau setelah membaca tasyahud. Dia di sini dikatakan la budda minat tartibi bainahuma wa bainat tasyahud, tidak boleh meninggalkan tartib antara tasyahud dan sholawat. Lalu bagaimana bunyinya sholawat? Wa aqallu sholawati, dan minimal baca sholawat kepada Nabi yaitu dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang paling pendek. Lihat di buku masing-masing. Wa aqallu sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal baca sholawat kepada Nabi Muhammad cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi wa akmaluhu, kalau kita pengen baca sholawat yang sempurna, maka wa akmaluha, kesempurnaan baca sholawat ini adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu yang sempurna. Oleh karena itu, ingat pengajian malam ini, kalau seandainya besok lusa Bapak bertemu dengan orang-orang yang mengatakan baca salawat itu enggak boleh pakai Sayyidina, ini kitabnya jelas. Kita tanya,
sebaiknya baca salawat kepada Nabi itu bagaimana? Pasti dia menjawab, cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Kita jawab, ya, Allahumma sholli ala Muhammad itu memang cukup, tetapi belum sempurna. Yang sempurna adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ditambahin dengan kata-kata Sayyidina, baru itu sempurna. Tidak cuma 4 sehat saja, tetapi yang kita harapkan 4 sehat, 5 sempurna. Kalau saya kasih Bapak referensi hadisnya, nanti takut nggak hafal. Ini aja lah, Allahumma sholli ala Muhammad itu memang yang pendek. Tapi kalau yang paling utama yaitu kalimatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai Sayyidina. Tapi Bapak harus tahu juga referensi Al-Qur'annya dan referensi hadisnya. Bapak harus tahu juga. Kalau mau apalin ini lebih baik sebagai modal Bapak. Adalah surat Ali Imran ayat 39. Allah yang menjelaskan, ketika Nabi Zakaria sudah berumur 125 tahun, berumah tangga bersama istrinya yang sudah berusia 85 tahun. Tapi rumah tangga 10 sebanyak itu, selama itu belum juga dikaruniai putra. Sampai-sampai diambang keputusasaannya Zakaria. Walaupun Zakaria itu nabi, tetapi tidak lepas dari fisiknya sebagai manusia, sampai pada titik kecewanya Nabi Zakaria, putus asanya Nabi Zakaria, sampai Nabi Zakaria mengatakan, wamro'ati akhir, istriku adalah perempuan yang mandul, kata Nabi Zakaria. Kata malaikat Jibril, tidak Zakaria, istrimu bukan seorang wanita mandul, tetapi istrimu memang belum dikaruniai anak. Nabi Zakaria bertanya kepada malaikat Jibril, lalu kalau memang tidak mandul istriku, kan pasti punya anak. Kata malaikat Jibril, memang belum waktunya punya anak. Terus bagaimana saya supaya cepat punya anak? Kata malaikat Jibril, caranya bla 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 sampai terjadi puasa ngomong. Nabi Zakaria itu enggak bicara, puasanya bukan enggak makan enggak minum, tapi enggak ngomong. Maka di pesantren-pesantren Salafi sampai sekarang masih ada model puasa ngomong. Dan menurut pengalaman saya, puasa ngomong itu lebih berat daripada puasa nggak makan dan nggak minum. Bagaimana lebih berat? Kita keluar ditanya sama orang, Kang mau kemana? Gimana? Rata-rata teman-teman saya yang puasa ngomong itu 3 kali gagal. Kalau puasa nggak makan nggak minum gampang. Nah, setelah selesai Nabi Zakaria puasa, tiba-tiba datang malaikat Jibril, panadatsul malaika. Ini malaikat Jibril memanggil Nabi Zakaria
wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria itu kala itu sedang sholat di mihrabnya Siti Maryam. Kenapa mihrabnya Siti Maryam yang digunakan? Karena mihrab ini kenceng sinyal frekuensinya kepada Allah. Sampai Siti Maryam waktu sholat di mihrabnya itu tiba-tiba malaikat Jibril turun membawakan buah surga yang segar dan manis. Sampai Nabi Zakaria aneh, anna hawa ya Maryam, anna laki hada, dari mana ini semua Maryam? Jangan-jangan kamu sudah punya pacar? Kata Maryam, saya tidak punya pacar ayah. Tapi dari mana semua ini kalau bukan dikirim pacarmu? Anna laki hada, qala ya Maryamu anna minallah. Kata Siti Maryam, ini yang nganterin saya nggak kenal. Tetapi begitu saya tanya siapa kamu, jawabnya saya Jibril, yang nganterin itu namanya Jibril. Terus saya tanya lagi, ini memang dari siapa kalau kamu cuma nganterin doang? Kata Jibril, ini dari Allah. Bayangkan mihrab itu kenceng sinyalnya langsung kepada Allah. Maka Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Siti Maryam. Maka di dunia ini ada maqamul ijabah, tempat yang suka diijabah, mudah diijabah karena kenceng sinyalnya. Ada waktul ijabah, saatul ijabah, ada waktu yang mudah diijabah. Jadi berdoa itu nggak sembarangan. Lihat dua momen tadi, di mana makomnya, jam berapa waktunya. Pengen tahu? Makom itu kalau di Mekah banyak, di Hijri Ismail, di Multazam, di pintu Ka'bah, di sudut Yamani, di Makom Ibrahim. Cuma itu kan di Mekah. Di Indonesia di mana? Apakah di rumah Pak Ibrahim? Bukan. Di Indonesia yang pasti makomul ijabah itu di tempat yang tidak pernah dipakai maksiat oleh manusia. Di mana? Masjid. Itu makomnya. Saatnya, jamnya jam berapa? Saat dimana manusia wanasu nuyamun, manusia sedang asik dengan mimpi di dalam tidurnya. Itu saatul ijabah. Ibarat nelpon, kalau kita nelpon kantor, nelpon pejabat, kalau siang hari nggak bisa masuk karena sibuk, banyak yang nelpon, telepon kita tertolak. Tapi kalau malam hari tidak ada yang nelpon, manusia pada nyenyak tidur semua, telepon kita langsung nyambung dengan nomor Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuman orang-orang apa yang kemarin saya langsung telepon Allah. Bukan cuman gopur saja yang bisa telepon Allah, kita pun langsung bisa telepon Allah kalau di makom dan saatul ijabah. Nah, kata malaikat Jibril, wahai Zakaria, anallaha yubashiruka, saya turun kepadamu menemui kamu, menyampaikan salam bahagia dari Allah. Ada apa Jibril? Biyahya, sebentar lagi kamu akan punya putra yang bernama Yahya. Maka urutan nama Nabi itu Zakaria, Yahya, baru Isa. Karena Isa itu anaknya Maryam. Dan Yahya ini, Zakaria kata malaikat Jibril, musaddiqan, orang yang jujur, bi kalimati minallah, membawa kalimat dari Allah, membawa pesan dari Allah, jujur membawa kerusuhan Allah. Dan Zakaria ini nanti wasayyidan, dan menjadi sayyid. Kali lagi, Nabi Zakaria ini layak disebut sayyid. Yang mengatakan Nabi Zakaria itu sayyid itu siapa? Malaikat. Malaikat saja
menyebut Nabi Zakaria itu Sayyid. Padahal rutbatul anbiya, martabat Nabi, antara Nabi Zakaria dengan Nabi Muhammad martabatnya tinggian mana? Tinggian Nabi Muhammad. Nabi Zakaria termasuk Nabi yang tidak diberikan kitab suci. Nabi yang diberikan kitab suci cuma 4 nabi yang kita wajib percaya. Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Daud, Injil untuk Nabi Isa, Quran untuk Nabi Muhammad. Nabi Zakaria apa kitabnya? Ya ada. Dilihat dari susunan derajat, Nabi Muhammad SAW masuk dalam kategori ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Muhammad, Musa. Nabi Zakaria enggak termasuk ulul azmi, bukan. Tapi Nabi Zakaria walaupun tidak masuk ulul azmi, walaupun tidak mendapatkan kitab risalah dari Allah, malaikat Jibril yang tidak tanggung-tanggung menyebutnya wa sayyidan. Kalau Nabi Zakaria saja layak disebut sayyid oleh Jibril, apalagi itu kalkulasi Al-Quran. Bahkan di dalam hadisnya banyak hadis yang menjelaskan Nabi Muhammad sendiri mengatakan ana sayyidu, aku adalah sayyid. Banyak. Nih, lihat di layar. Ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid anak cucu keturunan Adam. Ana sayyidu wali Adam yaumal kiamati, aku adalah sayyid cucu keturunan Adam yaumal kiamah. Ana sayyidun nasi wa yaumil kiamah, aku adalah gusti ya sayyid manusia pada hari kiamat. Ana sayyidu waladi Adam yaumil kiamah, aku adalah sayyid anak cucu Adam yaumil kiamah. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra, aku adalah sayyid anak cucu keturunan Adam tapi tidak boleh sombong. Ana sayyidun nasi yaumal kiamati wal tadruna mimma dzalik. Ana sayyidul awwalin wal akhirin, aku adalah sayyid yang paling awal dan paling akhir. Ana sayyidu waladi Adam bila fakhrin, ana sayyidu Adam wala fakhrin. Banyak hadis Nabi yang mengatakan Nabi mengaku sebagai sayyid. Maka patahlah, atau bahasa sekarang rungkanlah alasan mereka bahwa Nabi tidak pernah mengaku sayyid. Bohong, rungkan. Ini hadisnya, berapa hadis yang mengatakan Nabi Muhammad adalah sayyidnya manusia. Maka yang benar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan takut, jangan takut. Kalau masih ngeyel aja tidak membaca sayyidina dan menyalahkan orang membaca sayyidina, bawa ke muara baru aja dah, bawa ke muara baru aja. Udah selesai di muara baru. Ada Bayu, ada Dewi. Wa asy'ara, dan memberitahukan kalamul musannifi, perkataan ki musannif, anna sholata alal ali, bahwa sholawat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi, wa ala ali sayyidina Muhammad, la tajibu, itu tidak wajib. Yang wajib itu cukup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sah sholatnya. Kalau memang buru-buru, tapi kalau nyantai langsung lanjutin wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya sampai tadi. Bahkan tidak dibenarkan kalau di dalam tasyahud awal, ini babnya belum, cuman saya jelaskan.
bahkan tidak dibenarkan, bisa membatalkan kalau di dalam tasyahud awal Bapak baca sholawat sampai mengatakan wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak boleh, bisa batal sholatnya. Kalau di tasyahud awal cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, langsung bangun menuju rakaat ketiga. Jangan sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu bisa batal sholat. Wahua, dan yaitu hukum yang benar, kadalika tidak disunah, tidak diwajibkan, bal hiya, tetapi salawat alal ali itu sunnatun, adalah sunnah. Wasadis asyara, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.